Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa defisit APBN tahun 2025 menyentuh 695 triliun atau sebesar 2,92%, dan ini sedikit meleset dari asumsi awal yang ditetapkan, yaitu sebesar 2,53%. Lalu apa yang salah sehingga target ini bisa meleset dari asumsi awal? Langsung kita tanyakan kepada salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris dari fraksi PAN. Ibu melihatnya seperti apa nih Bu, yang dapat menjadi evaluasi juga bagi pemerintah terkait dengan melebarnya defisit APBN, dan ini hampir mencapai batas maksimal yaitu 3%. Ya. Kalau kita menghitung defisit, tentu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Nah, kalau kita lihat penerimaan, banyak faktor, terutama pertama ya, lifting minyak kita. Kemudian perkiraan nilai tukar dolar kurs. Waktu itu dihitungnya hanya sekitar 16.450, 16.550. Sekarang dolar hampir menyentuh 17.000, 16.850 sekian ya. Nah, kemudian juga pemasukan ini tidak betul-betul diawasi dengan ketat. Pemasukan pajak khususnya dari perusahaan-perusahaan yang besar, tambang, perusahaan-perusahaan mineral ya, oil dan gas, ini banyak kebocoran-kebocoran. Kelihatannya pemerintah belum punya sistem yang bisa mengoptimalkan, memastikan seluruh wajib pajak dari sektor yang saya sebut tadi itu betul-betul sudah membayar kewajiban pajaknya secara optimal. Nah, kemudian juga perlu mengevaluasi lagi APBN ya. Tadi nilai tukar rupiah, kemudian sistem optimal perpajakan kita khusus untuk wajib pajak yang besar-besar. Kemudian kita juga perlu evaluasi kembali APBN kita. Apakah kita memang harus mengeluarkan sekian yang tadi ditetapkan kemarin, atau harus ada lagi efisiensi untuk beberapa program-program pemerintah. Nah, faktor-faktor inilah yang sebenarnya kita harapkan bisa mengembalikan estimasi defisit yang sudah ditetapkan kemarin. Nah, ini kan cukup besar juga ya, hampir sekitar 600 triliun. Nah, ini pemerintah agak harus mengerem sedikit ini pengeluarannya. Nah, terkait dengan hal itu, ini juga menjadi menarik juga Bu, terkait dengan kalau misalkan defisit ini terus melebar di atas sampai 3% di luar dari Undang-Undang Keuangan Negara, itu apakah nanti tidak akan mengganggu di 2026, sedangkan kebutuhan program prioritas pemerintah kan sangat banyak Bu. Nah, apakah ini tidak akan mengganggu? Kalau dikatakan tidak mengganggu sih, kita tidak bisa mengatakan tidak ya, tapi harus dilakukan tindakan-tindakan khusus ya. Misalnya tadi contohnya ya, tadi optimalisasi wajib pajak untuk perusahaan-perusahaan besar, mineral, tambang, kemudian meningkatkan lifting minyak. Nah, kita sebenarnya banyak potensi untuk meningkatkan lifting minyak dengan teknologi yang saya lihat, karena saya dulu di Komisi 7, tidak dilakukan oleh pemerintah secara serius. Sehingga lifting minyak kita terus menerus. Lifting minyak itu kan menjadi bahan hal penting ketika kita menyusun asumsi-asumsi untuk menghitung APBN ya. Kemudian penerimaan ya, karena kaitannya penerimaan baik pajak maupun penerimaan dari inovasi lifting minyak. Kemudian geopolitik ini juga berpengaruh besar, geopolitik internasional ya. Lihat harga dolar semakin lama semakin meningkat ya. Ini tentu harus dihitung kembali aspek-aspek baik internal ya maupun aspek luar ya, geopolitik aspek luar ini harus dihitung kembali sehingga tidak makin melebar defisit ini. Karena kalau makin melebar, ini pemerintah juga akan keteteran. Kemudian mengevaluasi kembali program-program di APBN. Ya. Baik, Bu Andi, sedikit lagi Bu terkait dengan Indonesia ini atau negara kita kan penyumbang terbesar dari pendapatan kan adalah pajak. Selain tadi lifting Ibu yang sebutkan ya. Nah, sedangkan pajak di tahun 2025 ini tidak tercapai. Nah, mungkin ada masukan dari Ibu untuk strategi pemerintah di tahun 2026 ini supaya bisa tercapai ini Bu penerimaan pajak. Kementerian Keuangan kan sudah mengembangkan Cortex ya. Tapi kita harus lihat Cortex ini kita perlu evaluasi sudah berjalan sesuai dengan harapan atau belum, karena ketika Cortex ini dilaksanakan ternyata temuan kita di lapangan itu banyak beberapa sistem yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan ya. Akhirnya
wajib pajak itu mengalami sedikit kebingungan ya. Jadi optimalisasinya menjadi terhambat dari sektor pajak ya. Nah, itu. Terima kasih Bu Andi atas waktunya, dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris, di mana tadi Ibu Andi Yuliani Paris mendorong juga terkait dengan pemerintah ini dapat menutupi adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi baik dari sektor migas maupun dari sektor pajak. Ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2026 supaya ini bisa meningkatkan pendapatan negara dan defisit bisa semakin terus menyempit. Pemirsa, sekian laporan saya, Salvat Rizky, saya kembalikan ke studio.